Renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Markus 15 ayat 8 sampai 12. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Pontius Pilatus adalah kepanjangan tangan kerajaan Romawi yang ditempatkan di Yudea. Pilatus bertanggung jawab kepada Kaisar Romawi Tiberius. Tiberius menuntut setiap orang yang ditempatkannya sebagai kepala daerah di suatu wilayah yang menjadi jajahan Romawi untuk bersikap bijak dengan tidak menolerir setiap pemberontakan yang menentang Romawi, tetapi sekaligus tidak bersikap sewenang-wenang kepada penduduk di wilayah tersebut. Posisi Pilatus sebagai kepala daerah yang menjadi kepanjangan Romawi di Yudea mengharuskannya menjaga keseimbangan antara keamanan dan penghormatan kepada penduduk. Pilatus wajib menjaga terjadinya kestabilan sosial politik masyarakat. Karena itu, berbagai hal yang berpotensi menyebabkan terjadinya gejolak keamanan dan politik harus diredam. Ketika memeriksa Yesus, Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak memiliki kedudukan, pasukan, tentara, ataupun kekayaan yang menjadi modal bagi seseorang untuk bisa melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Romawi. Pilatus mengetahui kalau Yesus tidak melakukan pelanggaran hukum yang setimpal dengan hukuman mati. Di sisi lain, imam-imam kepala yang begitu lama menikmati kenyamanan sebagai pemimpin agama bagi orang-orang Yahudi merasa terancam dengan keberadaan dan pengajaran Yesus. Yesus Kristus berkali-kali mengecam secara terbuka para pemimpin agama Yahudi. Yesus Kristus mengecam para pemimpin agama Yahudi yang telah memberikan beban yang begitu berat bagi orang banyak, tetapi mereka tidak menyentuhnya. Yesus Kristus mengecam para pemimpin agama Yahudi yang telah mengambil keuntungan dari posisi mereka. Yesus Kristus juga mengecam para pemimpin agama Yahudi yang telah bersikap munafik karena mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Sedangkan Yesus Kristus begitu populer di mata banyak orang Yahudi karena dia mengajar dengan kuasa, berbeda dengan para pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi merasa sangat terancam dengan keberadaan Yesus Kristus. Karena itu mereka berusaha keras menyingkirkan Yesus Kristus dari masyarakat. Padahal baik imam kepala maupun orang Farisi adalah orang-orang yang berusaha menjadikan Taurat sebagai pemandu kehidupan bagi dirinya dan seluruh orang Yahudi. Tetapi ketika mereka melihat pribadi yang menjadi penggenapan Taurat dan diterima oleh banyak orang, mereka malah tidak bisa menerimanya. Para imam kepala dan orang Farisi memandang Yesus Kristus sebagai kompetitor sekaligus ancaman di dalam kepemimpinan mereka atas orang Yahudi mematuhi Taurat. Itu sebabnya Pilatus mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus Kristus kepadanya karena dengki. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati selalu membuat orang buta pada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal,
namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki tersebut. Iri hati merupakan salah satu bentuk manifestasi kebencian orang kepada sesama manusia dan kepada Allah. Orang benci kepada orang lain karena melihat orang lain sukses dan bahagia sebab dia tidak sukses dan bahagia, dan orang membenci Allah karena Allah tidak memberikan kepadanya kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diberikannya kepada orang lain. Iri hati terjadi akibat melihat kepada orang lain apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Iri hati merupakan dosa jarak dekat, melihat dan membandingkan dengan orang di sekitarnya, bukan orang yang jauh dan tidak dikenal. Iri hati merupakan sikap hati. Iri hati merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang. Sikap hati ketika disirami dan dipupuk akan mewujud di dalam perbuatan jahat. Karena menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, orang bisa melakukan berbagai tindakan jahat mengerikan. Seringkali ekspresi dari orang yang sedang iri hati kepada orang lain berwujud berbagai ucapan dan tindakan yang tidak bisa dilihat koneksinya dengan jelas dengan penyebab rasa irinya. Orang yang iri hati cenderung menyembunyikan emosi negatifnya dengan menutupinya dengan ucapan dan tindakan buruk berlebihan supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan terkadang iri hati yang menguasai orang bisa mendorongnya melakukan tindakan supaya orang lain kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Karena itu, walaupun Pilatus yang mengadili Yesus telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada kesalahan apapun yang didapatinya pada Yesus, imam-imam kepala dan orang banyak itu tetap mendesak supaya Yesus dihukum mati. Imam-imam kepala dan orang banyak membangun fitnah dengan mengatakan bahwa Yesus telah menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Fitnah yang dibangun para rohaniawan Yahudi ini seolah menciptakan citra bahwa mereka tunduk sepenuhnya kepada pemerintahan Romawi dan menentang orang yang menolak tunduk kepada Romawi. Padahal mereka sangat ingin lepas dari Romawi, maka merindukan seorang Mesias politik. Melihat begitu mengerikannya ekspresi iri dengki, dorongan untuk memiliki apa yang tidak dimiliki, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan harus dilakukan terus-menerus. Menjaga hati dilakukan dengan melihat dan menyadari bidang pelayanan yang Allah telah sediakan bagi kita tanpa perlu membandingkan bidang pelayanan yang Allah sediakan bagi orang lain. Memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk tidak membiasakan diri membandingkan diri kita dengan orang lain, khususnya berkaitan dengan bidang dan ukuran pelayanan, akan menolong mengikis penyakit jiwa yang mengeringkan tulang ini. Memohon supaya Roh Kudus menolong untuk menata hati kita supaya sungguh-sungguh menerima dan berterima kasih atas bidang pelayanan yang Allah telah percayakan kepada kita, akan menguduskan hati kita secara bertahap.